Jangan pernah meremehkan diamnya seorang istri. Saat aku terlihat sedang menyiapkan kopi untukmu di dapur, aku sebenarnya sedang merancang kehancuranmu. Saat aku terlihat sedang menunduk di depan makianmu, aku sebenarnya sedang menghitung hari menuju kebebasanku. Karena ketika kesabaran mencapai batasnya, doa tidak lagi menjadi satu-satunya senjataku. Ana 32 lembut, sabar, namun memiliki ketegasan yang terpendam. Seorang arsitek yang meredup demi keluarga. Aris 35, suami Ana. Ambisius, manipulatif, dan egois. Pekerja kantoran sukses. Ibu Mira, 58, ibu mertua Ana. Tradisional, keras, dan selalu membela Aris. Maya, 28, sosok wanita lain. Berani dan provokatif. Ruang makan, malam hari pukul 21. Suasana, sunyi, hanya suara detak jam dinding. Meja makan penuh makanan yang sudah dingin. Ana duduk sendirian, menatap pintu depan. Pintu terbuka, Aris masuk dengan langkah gontai, jas tersampir di bahu. Ana, suara datar, kamu bilang jam 7. Ini sudah jam 9 lewat. Aris, tanpa melihat Ana, rapatnya molor. Klien dari Jepang itu cerewet sekali. Kamu tahu kan proyek ini penting buat kenaikan jabatanku. Ana, aku masak rendang kesukaanmu. Ibu juga tadi kesini, dia nunggu kamu sampai jam 8 sebelum akhirnya pulang karena capek. Aris, duduk, melonggarkan dasi, ya sudah, tinggal dipanaskan saja kan. Kenapa harus dibahas seolah-olah aku habis melakukan kejahatan besar? Aku kerja, Ana, cari uang, Ana, berdiri, mendekat bukan soal makanannya, Riz. Soal kabar, satu pesan singkat saja, aku telat. Itu cukup. Aku bukan pajangan di rumah ini yang hanya kamu sapa kalau butuh kopi. Aris, mulai membentak, oh, jadi sekarang aku harus lapor setiap detik. Aku stres di kantor, dikejar target, dan aku pulang ke rumah hanya untuk dengar keluhanmu. Kamu pikir tinggal di rumah itu berat. Kamu cuma perlu masak dan memastikan rumah bersih. Ana, terdiam sejenak, menahan air mata cuma. Aku melepas karirku di firma arsitek ternama karena kamu bilang kamu ingin istri yang fokus mengurus rumah. Dan sekarang kamu bilang itu, cuma. Aris, itu pilihanmu, jangan salahkan aku. Sekarang, tolong, ambilkan air. Aku mau mandi. Ruang tamu, sore hari. Beberapa hari kemudian, suasana, tegang. Ibu Mira duduk di sofa, menyesap teh dengan wajah masam. Ibu Mira, kamu itu harusnya lebih pintar ambil hati suami, Ana. Ibu dengar dari Aris, kamu makin sering membantah. Istri itu pakaian suami, harus menutup aib dan menyejukkan hati. Ana, ibu, Ana selalu berusaha. Tapi Aris jarang pulang tepat waktu. Bahkan akhir pekan pun dia sering menghilang dengan alasan tugas luar kota. Ibu Mira, laki-laki sukses itu memang sibuk. Dulu bapaknya Aris juga begitu. Ibu diam saja. Yang penting uang belanja lancar, sekolah Aris beres. Jangan terlalu banyak menuntut emosi, itu kekanak-kanakan. Ana, tapi Ana merasa sendirian di rumah ini, Bu. Ibu Mira, itu karena kamu kurang ibadah. Perbanyak sabar, sabar itu tidak ada batasnya, Ana. Kalau kamu menyerah, berarti kamu bukan istri yang salihah. Tiba-tiba ponsel Aris yang tertinggal di atas meja bergetar hebat. Sebuah notifikasi muncul, Ana melihatnya. Matanya membelalak. Kamar tidur, malam hari. Suasana, hujan deras di luar menghantam jendela. Cahaya lampu kamar temaram. Ketegangan memuncak. Aris baru saja merampas ponselnya dari tangan Ana. Nafas keduanya memburu. Aris, membentak, kamu tidak berhak menggeledah privasiku. Apa yang kamu cari? Masalah. Kamu menemukannya sekarang. Ana, suara gemetar, air mata mulai jatuh. Aku tidak mencari masalah, Aris. Aku mencari suamiku. Aku mencari pria yang dulu berjanji akan menjagaku. Tapi yang kutemukan di ponsel ini adalah orang asing yang membagi hatinya dengan wanita lain. Aris, mendengus menjaga. Aku, sudah menjagamu. Kamu makan, kamu punya rumah, kamu punya pakaian bagus. Kurang apa lagi? Ana, menatap mata Aris dalam-dalam, kamu benar-benar lupa ya, Riz. FLASHBACK, 7 tahun lalu, rumah kontrakan kecil. Cahaya berubah menjadi hangat sepia. Suara hujan berubah menjadi rintik lembut yang romantis. Ana dan Aris muda duduk di lantai beralaskan tikar, makan mie instan dari satu mangkuk yang sama.
Ruangan itu hampir kosong, hanya ada beberapa kardus baju. Aris muda, tersenyum tulus, menggenggam tangan Ana. Maaf ya, Anne. Kita baru bisa tinggal di tempat sekecil ini. Makan pun harus berbagi. Kamu menyesal menikah denganku. Ana muda, tertawa kecil, menyandarkan kepala di bahu Aris. Selama ada kamu, aku tidak butuh istana. Aku bangga sama kamu, Riz. Kita bangun semuanya dari nol, sama-sama. Aris muda, mencium kening Ana. Aku janji, demi Tuhan, kalau nanti aku sukses, aku tidak akan pernah membuatmu menangis. Kamu adalah jimatku, Anne. Arsitek hebatku yang rela hidup susah bersamaku. Aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Kembali ke masa sekarang, suara petir menggelegar, menghentakkan suasana kembali ke kamar yang dingin. Ana masih menatap Aris dengan tatapan hancur. Ana, jimat, katamu dulu, kamu bilang aku arsitek hebatmu. Tapi lihat sekarang, kamu memperlakukanku seperti beban. Kamu membuatku mematikan mimpiku agar mimpimu bisa bersinar, lalu setelah kamu di atas, kamu merasa aku tidak lagi selevel denganmu. Aris, terpaku sejenak, wajahnya menunjukkan kilasan rasa bersalah namun segera ditutupi kemarahan. Itu dulu, Ana. Zaman berubah. Aku butuh tantangan, aku butuh seseorang yang bisa mengimbangi duniaku yang sekarang, bukan yang terus-terusan mengungkit masa lalu yang miskin itu. Ana, suaranya merendah, sangat dingin. Masa lalu itu bukan soal miskinnya, Riz. Tapi soal ketulusannya. Wanita itu, Maya, dia mencintaimu karena jabatanmu, karena mobilmu, karena uang yang kamu hamburkan untuknya. Tapi aku mencintaimu saat kamu bukan siapa-siapa. Aris, tertawa sinis, dan sekarang kamu mau aku merasa kasihan. Begitu, Ana. Tidak, aku tidak butuh kasihanmu. Aku hanya sadar, pria yang aku cintai di kontrakan kecil dulu sudah mati. Dan pria yang berdiri di depanku sekarang, Ana menyapu air matanya dengan tegas, adalah orang asing yang tidak layak mendapatkan satu detik pun sisa hidupku. Aris, mulai merasa terancam. Apa maksudmu? Jangan coba-coba mengancamku, Ana. Ana, ini bukan ancaman. Ini adalah batas. Kamu selalu bilang sabar itu tidak ada batasnya. Malam ini, aku membuktikan bahwa kamu salah. Kesabaranku ada batasnya, dan kamu baru saja melompat keluar dari sana. Ruang tamu, pagi hari. Suasana, cahaya matahari masuk, namun ruangan terasa dingin. Ana sudah rapi dengan pakaian kerja formal yang sudah bertahun-tahun tidak ia pakai. Ada sebuah koper di sampingnya. Aris keluar kamar, terkejut melihat penampilan Ana. Aris, mau kemana kamu? Pakai baju aneh begitu. Buatkan aku sarapan. Ana menaruh selembar kertas di meja. Ini surat gugatan cerai. Dan ini, menaruh map lain, adalah bukti transfer perusahaanmu ke rekening pribadi Maya yang selama ini kamu samarkan sebagai biaya vendor. Aku sudah kirim salinannya ke kantormu. Aris, pucat kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu mau menghancurkanku. Ana, aku tidak menghancurkanmu. Kamu yang melakukannya sendiri saat kamu mulai mengkhianati janji kita. Selama 3 bulan ini, diam-diam aku kembali bekerja freelance untuk mantan bosku. Aku punya tabungan yang cukup. Aris, mendekat, mencoba memegang tangan anak-anak. Maaf, aku hilaf. Kita bisa bicarakan ini. Pikirkan ibu, pikirkan apa kata orang nanti. Ana, menepis tangan Aris dengan tegas. Ibu selalu bilang sabar itu tidak ada batasnya. Tapi dia salah. Sabar, itu seperti sebuah bejana. Jika terus diisi dengan air penghinaan dan pengkhianatan, dia akan meluap. Dan hari ini, bejanaku sudah kosong. Aku tidak benci kamu, Riz. Aku hanya sudah tidak peduli. Ana menarik kopernya. Ibu Mira masuk ke rumah, melihat koper itu dan mencoba menahan Ana. Ibu Mira, Ana, kamu mau jadi istri durhaka. Mau kemana kamu? Ana menatap Ibu Mira dengan senyum tipis. Saya mau pulang ke diri saya sendiri, Bu. Diri saya yang dulu ibu dan Aris paksa untuk mati. Selamat tinggal. Ana berjalan keluar dengan langkah mantap. Kamera fokus pada wajah Aris yang terduduk lemas di lantai dan Ibu Mira yang terus mengomel namun tak dihiraukan. Lampu utama rumah dimatikan. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu belajar kecil atau pantulan layar laptop. Suara detak jam terdengar sangat keras di tengah keheningan. Ana duduk dengan punggung tegak namun matanya terlihat lelah. Di depannya, sebuah laptop tua terbuka, menampilkan perangkat lunak desain arsitektur yang kompleks, AutoCAD, SketchUp.
Di sampingnya ada tumpukan kertas sketsa dan secangkir kopi yang sudah dingin. Ana berbisik pada diri sendiri sambil menggerakkan mouse dengan teliti. Satu garis lagi, sedikit lagi. Fokus, Ana. Kamu belum kehilangan sentuhanmu. Terdengar suara langkah kaki dari arah kamar. Ana dengan cekatan mengecilkan kecerahan layar dan menutup sebagian laptopnya. Ia menahan napas. Ternyata itu hanya Aris yang keluar untuk minum, berjalan gontai tanpa menoleh ke arahnya, lalu kembali ke kamar dan membanting pintu. Ana menghela napas panjang, bahunya merosot. Kamu bahkan tidak bertanya kenapa aku masih bangun, Riz. Kamu tidak lagi melihatku sebagai manusia, hanya sebagai bagian dari perabotan rumah ini. Ana membuka kembali laptopnya. Ia membuka sebuah folder rahasia berjudul, Rencana Masa Depan. Di dalamnya ada korespondensi email dengan seorang mantan rekan kerjanya. Ana membaca pelan isi email tersebut. Kami senang kamu kembali, Ana. Desainmu untuk proyek galeri ini masih yang terbaik. Invoice pertama sudah kami cairkan ke rekening barumu. Ana menyandarkan tubuhnya ke kursi. Ia menatap layar dengan mata berkaca-kaca, namun ada senyum tipis yang penuh tekad. Ana, dialog batin. Mereka bilang aku harus sabar. Tapi mereka tidak tahu, sabar tanpa rencana adalah bunuh diri. Aku tidak sedang membangun gedung sekarang. Aku sedang membangun jalan keluarku sendiri. Ia kembali mengetik dengan cepat. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Cahaya layar memantul di matanya, menunjukkan api semangat yang selama ini padam. Di luar, fajar mulai menyingsing, menandakan bahwa ia telah bekerja sepanjang malam.